Hai, saya Mr. Ipot. Berikut saya akan sharing apa itu reksadana atau mutual fund dan bagaimana berinvestasi di reksadana. Ilustrasi reksadana kurang lebih adalah sekumpulan orang yang mengeluarkan dananya untuk diinvestasikan dalam portfolio efek, di mana portfolio tersebut dikelola seorang manajer investasi dan diharapkan mencapai tingkat return yang optimal. Alasan berinvestasi di reksadana. Yang pertama, dana yang diinvestasikan relatif kecil. Hanya dengan Rp100.000, Anda sudah bisa berinvestasi di dalam reksadana. Yang kedua, liquid dan fleksibel. Mudah diperjualbelikan dan sesuai dengan harga pasar. Ketiga, diversifikasi resiko dengan komposisi seperti fixed income, equity, sampai dengan money market di dalam satu produk reksadana. Keterbukaan informasi yang bisa Anda akses melalui web, koran, dan sebagainya. Hasil investasi bebas dari pajak. Dikelola oleh ahlinya atau manajer investasi. Yang ketujuh, jenis reksadana yang beragam disesuaikan dengan profil risiko investor. Beberapa jenis reksadana yang bisa disesuaikan dengan profil risiko seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang adalah jenis reksadana yang paling konservatif, dan reksadana saham adalah jenis reksadana dengan profil risiko yang paling agresif. Selain jenis reksadana, berikut adalah faktor-faktor atau risiko dari reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai penyertaan. Kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko one prestasi. Tips dalam memilih reksadana. 2 langkah mudah dalam memilih adalah menyaring dan membandingkan. Tapi sebelumnya, ketahui dahulu tujuan dan jangka waktu investasi Anda. Kemudian, cari manajer investasi yang terkemuka. Mungkin ini Anda bisa cari melalui informasi koran, website, atau Anda bisa tanyakan dari orang-orang sekitar Anda. Ketiga, perhatikan umur reksadana. Apakah baru atau sudah lama terbit. Keempat, AUM, Asset Under Management. Perhatikan berapa besar aset yang dimanage oleh manajer investasi tersebut. Kelima, cermati komposisi portfolio. Portfolio yang komposisinya terlalu banyak cash juga tidak terlampau bagus untuk menghasilkan return yang optimal. Keenam, compare return in various period. Bandingkan performance reksadana dalam beberapa periode. Jadi bukan berarti reksadana yang unggul dalam 1 bulan performance itu pasti lebih bagus daripada reksadana lainnya. Bandingkan dengan beberapa periode. Terakhir, bandingkan Sharpe ratio-nya. Apa itu Sharpe ratio? Saya akan jelaskan sedikit mengenai Sharpe ratio di sini. Sharpe ratio adalah membandingkan tingkat return dengan faktor risiko atau risk. Jadi rumus Sharpe ratio adalah return dibagi dengan risk. Dari nilai Sharpe ratio yang dihasilkan manajer investasi, dalam ilustrasi ini, portfolio B lebih baik dalam menghasilkan pengembalian return terhadap risiko dasar yang dihadapinya. Sharpe ratio yang baik itu adalah Sharpe ratio yang positif dan lebih besar dari 1. Apabila lebih besar dari 2 adalah baik sekali. Apabila Sharpe ratio lebih besar dari 3 adalah istimewa. Kapan Anda harus menjual reksadana Anda? Yang pertama, perhatikan biaya penjualan kembali. Setiap reksadana, biasanya manajer investasi memberikan kebijakan apabila penjualan reksadana kurang dari setahun, maka akan dikenakan biaya redemption untuk melindungi penjualan atas portfolionya. Perhatikan hal ini. Yang kedua,
penggantian portfolio manager. Yang ketiga, perubahan strategi. Yang keempat, apabila performance reksadana konsisten. Konsisten berada di bawah rata-rata performance reksadana sejenisnya. Yang kelima, apabila fund menjadi besar. Yang keenam, apabila composition cash atas reksadana tersebut besar. Apakah Anda sudah siap berinvestasi di dalam mutual fund atau reksadana? Dengan iPod Fund, investasi tidak akan pernah lebih mudah daripada ini. iPod Fund adalah supermarket reksadana independen, netral, dan terintegrasi secara online pertama di Indonesia yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Indo Premier Securities. iPod Fund memfasilitasi dan memberikan fitur komprehensif riset reksadana dan wawasan investasi secara online, sehingga konsumen dapat membuat keputusan investasinya sendiri menurut profil risiko dan profil investasinya. Dengan cara tersebut, iPod Fund membatasi diri dari memberi pengaruh atas pengambilan keputusan investasi konsumen iPod Fund. Kenapa menggunakan iPod Fund? Kelebihan dalam bertransaksi dengan iPod Fund adalah yang pertama, free subscription, redemption, dan switching fee. Yang kedua, iPod Fund menyediakan berbagai produk reksadana dari perusahaan manajer investasi terkemuka. Yang ketiga, comprehensive investment insight. Yang keempat, iPod Fund adalah supermarket fund yang independen dan netral. Yang kelima, research tool seperti fund selector, fund comparison, dan lain-lain yang kita sajikan secara interaktif dan lengkap. Yang keenam, best service dan akses 24 jam dalam 7 hari. Yang ketujuh, regular notification mulai dari sejak order pertama dilakukan, iPod Fund akan memberikan notification bahwa order sudah diterima sampai dengan penjualan dan pencairan dana. Yang kedelapan, news push system. iPod Fund akan secara berkala mengirimkan berita-berita terkait dengan reksadana yang Anda miliki atau reksadana yang menjadi favorit Anda. iPod Fund apabila dibandingkan dengan online bank, bank konvensional, dan mutual fund house sampai dengan financial advisor yang menjual produk-produk reksadana. Selamat berinvestasi dan silakan cek di www.ipodfund.com.